Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang pertama, mari selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita sehat badan, sehat iman, hingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan hingga pada saat hari ini. Tak lupa pula selawat selalu kita hanturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi Muhammad dengan susah payah, dengan jerih payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita masih dapat merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya hidup kedamaian seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit membagi ilmu tentang salah satu jerih payah Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam, hingga kita dapat merasakan Islam itu sekarang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Apa itu jerih payah Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam? Salah satunya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa, kita dapat mengartikan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah menyeru kepada kebaikan serta melarang atau mencegah kepada kemungkaran. Selebih luasnya, kita dapat mengartikan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut adalah segala perbuatan yang kita lakukan, segala amalan yang kita lakukan untuk menyeru sesama muslim untuk berbuat kebaikan, beserta dengan segala usaha yang kita laksanakan untuk mencegah dan melarang saudara kita untuk berbuat kemungkaran. Dengan perbuatan ini, Allah menjanjikan satu hal yang sangat kita cintai dan sangat kita dambakan hingga detik ini, yaitu sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya adalah kalian adalah sebaik-baik umat yang diturunkan di muka bumi ini. Tetapi ada syarat daripada sebaik-baik umat itu. Allah kembali menjawab dalam potongan ayat berikutnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Apa itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Itu adalah syarat kita sebagai umat terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu menyuruhkan kepada kebaikan, dengan selalu mencegah kepada keburukan, maka kita telah mendapat syarat sebagai predikat manusia atau umat terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia di muka bumi ini. Lantas, dengan cara apa kita menghentikan kemungkaran serta menyuruh kepada kebaikan? Ada 3. Yang pertama yaitu dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan tangan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman." Yang artinya adalah barang siapa yang melihat salah satu di antara kalian suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Apabila tidak bisa, maka ubahlah itu dengan lidahmu. Dan apabila tidak bisa, maka ubahlah dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Imam An-Nawawi pernah mensyarahkan hadis tersebut. Beliau berpendapat bahwa tingkatan untuk menghentikan satu kemungkaran itu adalah dari tingkat yang terendah, yaitu dengan hati. Karena apabila kita melihat suatu kemungkaran dan langsung mencegahnya dengan tangan, maka bisa jadi itu akan menjadi sebuah pertengkaran di antara sesama kita umat muslim. Maka dari itu Imam An-Nawawi berkata, ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka yang pertama yang kita lakukan itu adalah membenci kemungkaran tersebut. Ingat,
perbuatannya lah yang kita benci, bukan orangnya. Dia tetap saudara kita sesama muslim, tapi kita tidak suka kepada perbuatannya. Jadi kita harus membenci perbuatan tersebut, bukan kepada orangnya. Dan yang kedua itu adalah mengingatkan kemungkaran itu adalah dengan lisan. Setelah kita membenci perbuatan tersebut, maka kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan dengan lisan, yaitu dengan berkata-kata. Kita dapat mengatakan kepada dia bahwa hal tersebut tidak baik, atau kita dapat mengatakan kepada dia hal tersebut baik untuk dilaksanakan dan kamu akan mendapatkan ganjaran yang tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita laksanakan dan tidak berhasil juga, maka barulah kita untuk mencapai tingkat ketiga, yaitu dengan tangan. Imam An-Nawawi juga berkata bahwa dengan tangan tersebut tidak bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi dengan tangan tersebut bisa diartikan dengan kekuasaan. Pada skala dan keadaan tertentu, kekuasaan ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, karena kita sebagai manusia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki hak untuk bermain tangan kepada sesama umat muslim, karena itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam adalah agama yang damai. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, membawa rahmah bagi seluruh alam semesta. Jadi kita tidak dianjurkan untuk langsung mengingatkan satu kemungkaran dengan tangan, tapi setelah kita membenci dalam hati, mengingatkan dengan lisan, barulah pihak yang berwenang atau memiliki kemampuan, kekuasaan untuk mengubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan atau dengan tangannya. Kesimpulan daripada amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan satu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, apalagi kita dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Belum lagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengajak saudara-saudara kita, untuk mengajak kerabat-kerabat kita berbuat kebaikan di pada bulan suci Ramadan ini, supaya menambah amal pahala kita, menambah keberkahan kita dalam menjalani amal di bulan suci Ramadan ini. Sebagai contoh kecil, kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk melaksanakan tarawih, untuk melaksanakan tadarusan. Itu merupakan satu perbuatan baik dan merupakan contoh daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, perbanyaklah amal ibadah di bulan Ramadan ini, dan hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Kita harus lebih bisa lagi melatih hati kita untuk selalu sabar menawan hawa nafsu kita, supaya tidak berbuat keburukan di bulan suci Ramadan ini. Betapa meruginya kita harus berbuat buruk, padahal bulan suci ini adalah bulan penuh ampunan dan penuh keberkahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan itu milik saya pribadi sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.